Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Apa itu magnet? Tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain yang umumnya terbuat dari logam seperti besi dan baja. Kemudian bagaimana sifat-sifat magnet? Ada 3 sifat magnet, yaitu yang pertama, dapat menarik benda-benda lain yang umumnya terbuat dari logam. Berikutnya, mempunyai 2 macam kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Berikutnya jenis-jenis magnet. Berdasarkan asalnya ada 2, yaitu magnet alami. Magnet alami itu adalah magnet yang tidak diciptakan oleh manusia. Berikutnya ada magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja diciptakan oleh manusia. Kemudian magnet berdasarkan bentuknya, kita bedakan menjadi yang pertama ada magnet batang. Kemudian yang kedua magnet silindir, kemudian yang ketiga ada magnet jarum, dan yang keempat ada magnet U atau tapal kuda. Sifat-sifat kutub magnet. Tadi kutub magnet ada 2, yaitu utara dan selatan. Nah, sekarang bagaimana ketika ada 2 buah magnet yang kutubnya, bila 2 kutubnya yang sejenis kita dekatkan. Ini ada kutub selatan dan kutub selatan. Apa yang terjadi? Ternyata jika kutub sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Bagaimana jika 2 jenis kutub ini yang berbeda dekatkan, maka kedua kutub ini akan tarik-menarik. Jadi bila 2 buah magnet didekatkan kutub-kutubnya, kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub yang tak sejenis akan tarik-menarik. Pengelompokan benda berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet. Yang pertama ada ferromagnetik, yaitu kelompok benda yang ditarik oleh magnet dengan gaya yang sangat kuat. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian ada paramagnetik, yaitu kelompok benda yang ditarik magnet dengan gaya yang lemah. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga ada diamagnetik, yaitu kelompok benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya adalah emas dan bismut. Teori kemagnetan. Sebuah magnet itu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Magnet mempunyai magnet elementer yang susunannya teratur. Benda yang bukan magnet, maka magnet elementernya tersusun tidak teratur. Ini ada 2 buah logam. Yang satu, ini kita anggap sebagai magnet elementer. Jadi, sebetulnya magnet-magnet kecil yang ada di dalam magnet ini disebut dengan magnet elementer. Nah, jika magnet elementernya ini tersusun teratur, maka benda ini disebut sebagai magnet. Tapi jika benda ini susunan magnet elementernya tidak teratur seperti ini, maka benda ini bukan merupakan magnet. Nah, cara pembuatan magnet prinsipnya adalah merubah susunan magnet elementer benda yang semula tidak teratur akan menjadi teratur. Ada 3 buah cara untuk membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara induksi. Induksi itu adalah meletakkan besi atau baja di dekat magnet, maka besi atau baja tersebut akan berubah menjadi magnet. Kita lihat seperti ini dulu. Ini adalah besi atau baja. Kamu lihat di sini magnet elementernya tidak teratur, sehingga besi ini belum menjadi magnet. Nah, agar besi ini bisa menjadi magnet, maka kita harus mengubah magnet elementernya ini menjadi teratur. Salah satunya dengan induksi. Jadi hanya dengan mendekatkan besi baja ini dengan magnet. Nah, seperti ini, didekatkan saja dengan magnet. Ya, maka apa yang terjadi? Ini magnet elementer yang semula tidak teratur menjadi teratur. Nah, karena ini sudah menjadi magnet, maka dia punya kutub. Nah, untuk menentukan mana kutub utara selatannya, ini. Jadi, ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Jadi, besi ini yang dekat dengan magnet, jadi di sini ini mempunyai kutub yang berlawanan, sehingga ketika ini utara, maka di sini kutubnya menjadi selatan. Nanti kalau yang didekatkan ini kutub selatan, maka di sini adalah kutub utara. Nah, ini. Jadi
Ini kutubnya adalah selatan, ini utara. Ini cara pembuatan magnet induksi. Nah, ini sifatnya adalah sementara magnet ini. Karena ketika magnet batang ini kita jauhkan, maka besi ini elementernya menjadi tidak teratur lagi. Sehingga sifat kemagnetannya menjadi sementara. Yang kedua adalah dengan cara digosok. Yaitu dengan menggosokkan besi atau baja dengan magnet dengan arah yang teratur. Nah, kalian lihat. Nah, ini mulai dari sini, ini kita gosok dengan arah teratur, tidak boleh bolak-balik. Karena pada prinsipnya adalah untuk mengubah magnet yang tidak teratur menjadi teratur, magnet elementer. Kita lihat, mula-mula dari sini, kemudian kita gerakkan ke sana, dari sini kita gosokkan ke sana. Nah, bagaimana cara menentukan kutubnya? Ketika ini sudah digosok secara teratur begitu, maka lama-kelamaan besi ini menjadi magnet. Ya. Nah, cara menentukan kutubnya bahwa ujung terakhir besi yang digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Artinya, ketika kita menggosokkan dari sini, kemudian ke sini, maka terakhirnya di sini. Maka di sini menjadi kutub selatan karena berlawanan dengan ini. Ya, jadi tadi kan gosoknya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini kutub terakhirnya di sini, maka ini kutub selatan. Nanti ketika kalian menggosok dari sini ke sini misalnya, dari sini ke sini, maka terakhirnya sini yang kutub selatan, gitu ya. Nah, ini karena tadi yang pertama kali kita gosokkan dari sini, kemudian ke sini, kembali ke sini, ini menjadi terakhir kutub yang digosok, maka ini kutubnya berlawanan dengan ini, maka ini kutubnya adalah selatan. Cara yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnet, yaitu meletakkan besi atau baja dalam kumparan berarus listrik. Kutub magnet itu tergantung pada arah arus ujung kumparan. Jadi ini ada batang besi, ini kita ambil baterai, kemudian batang besi ini kita lilitkan dengan kawat, kemudian kita alirkan ke baterai. Nah, ketika sudah dihubungkan dengan baterai, maka ini ada muatan listriknya. Ketika ada muatan listriknya, maka besi ini bisa mengandung atau menjadi magnet. Jadi sebetulnya listrik bisa menimbulkan magnet dan magnet bisa menghasilkan listrik seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi magnet, bagaimana cara menentukan kutub utaranya? Kalian lihat, arah arusnya berasal dari sini. Nah, ini dari belakang. Ya, jadi kumparannya ini kan lewatnya belakang. Kalau kumparannya lewatnya belakang, maka ujung yang terakhir ini menjadi ujung utara. Nah, yang sini selatan. Nanti kalau ini arah kawatnya ini lilitannya dari depan, ya, kalau dari depan, maka di sini menjadi kutub selatannya, di sini utaranya. Ya, ini. Demikian, jika kalian ada yang kurang jelas bisa bertanya lewat Google Classroom atau kalian bisa melihat di buku paket atau di LKS. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Eni berikan di materi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.